Halo Juragan, kembali lagi dengan saya Zip di channel Juragan Soal Sulit. Pada video kali ini saya akan membahas tentang teknologi yang ada di motor Harley Davidson CVO Road Glide. Oke, langsung saja ke sejarah singkatnya motor Harley Davidson. Mungkin hampir seluruh manusia, terutama para pria, sangat mengenal nama tersebut, yaitu Harley Davidson. Sebuah kendaraan bermotor yang melegenda. Mungkin juga hampir semua laki-laki di dunia ini adalah mereka yang selalu mengimpikan atau mendambakan sesosok Harley Davidson. Oke, sejarah sedikit ya teman-teman sekalian. Milwaukee adalah daerah di mana Harley Davidson tercipta yang dimulai pada tahun 1903. Pada tahun tersebut ada dua orang yang bernama Bill Harley dan juga Arthur Walter Davidson. Dua orang itu sedang mengembangkan sebuah sepeda motor dengan menggunakan satu seat. Baru pada tahun 1905 motor hasil karya dua orang tersebut dibeli oleh seseorang yang suka dengan produk mereka. Nah, selanjutnya pada tahun 1908 Bill dan Arthur berhasil menjual kurang lebih 154 unit. Dari banyaknya peminat karya mereka, ya bisa disebut dengan karya mereka, keduanya membuat sebuah pabrik yang hanya berdiri dari sebuah papan kayu untuk awal mulanya. Nah, pabrik tersebut adalah milik dari ayah Arthur sendiri. Dalam perkembangannya, akhirnya William yang juga keluarga dari Arthur, mereka masih ada silsilah kekeluargaannya, bergabung, dan pada tahun 1909 Bill melakukan proyek bernama V-Twin 1000cc. Pada waktu itu mesin karya dari Bill mampu mengeluarkan tenaga sebesar 7 HP. Selanjutnya, dari kesuksesan yang didapat, Harley Davidson membuat dua engine pertamanya. Mesin inilah yang jadi awal mulanya dari mesin V-Twin 45 derajat dari Harley saat ini, dan digunakan juga di motor Harley Davidson CVO Road Glide. Berlanjut pada tahun 1912, di mana ini adalah fase perkembangan besar dari sebuah produk mahakarya yang melegenda. Pada tahun itu saja di Amerika sudah ada 200 dealer dan penjualan Harley sudah mulai ekspor ke Jepang. Bayangkan, zaman dulu pabrikan pada sebuah negara mengekspor sampai ke luar negeri. Betapa perkasanya Harley Davidson ini. Lanjut pada motor Harley Davidson CVO Road Glide yang baru aja rilis pada tahun 2020, masuk pada jajaran motor termahal di dunia. Ya, di Indonesia sendiri harganya 1,81 miliar. Ya. Dan saat ini udah banyak diulas oleh blogger maupun vlogger, termasuk saya saat ini, karena memang sangat menarik untuk membahas motor yang mahal ini. Oke, untuk spesifikasi singkatnya sendiri memakai mesin V-Twin Milwaukee X117 yang memiliki 1923 cc dengan keluaran torsi sebesar 166 nanometer. Untuk motor ini, highlight keunggulannya sendiri memakai suspensi dengan tipe high performance home suspension dan suspensi belakang emulsion with preload yang membuatnya semakin nyaman saat dipakai menempuh
menempuh perjalanan ya jauh seperti touring gitu. Motor ini memang cocok dipakai untuk touring, terlebih di bagian depan sudah ada lampu yang ya berukuran besar, sangat besar malah, yang memaksimalkan perjalanan touring pada malam hari. Oke, untuk selanjutnya apa saja teknologi baru yang diusung dari rilisan sebelumnya yaitu tahun 2019 dengan rilisan yang terbaru ini yaitu tahun 2020. Kurang lebih ada 7. Yang pertama itu dia bawa anti-lock brake system ABS, namun bukan ABS biasa yang dilengkapi dengan cornering enhanced ABS atau disingkat dengan CABS. Sistem ABS sendiri dirancang untuk mencegah roda mengunci saat pengereman dan membantu pengendara mempertahankan keseimbangan atau kontrol ketika pengereman dalam garis lurus lah istilahnya, atau situasi mendesak gitu. Saat panik kan pasti orang langsung ngerem begini, dan dengan adanya ABS ini dia bisa mengondisikan gitu. Ditambahkannya dengan CABS itu untuk mengoptimalkan tekanan rem berdasarkan sudut miring untuk menghasilkan kinerja pengereman terbaik. Nah, saat melakukan pengereman pada kurva, sistemnya itu menghitung berapa banyak traksi yang tersedia dan menyesuaikan tekanan rem maksimum untuk menjaga genggaman lateral. Nah, ini membantu pengendara mempertahankan arah melalui puncak kurva dan menjaga motor tetap pada jalur yang diinginkan gitu. Jadi pas belok, meskipun direm secara penuh, antara ABS dan si ABS itu sama-sama berkolaborasi sehingga saat tikungan itu tetap terjaga keseimbangannya gitu. Nah, selanjutnya si ABS ini adalah varian terbaru dari ABS sendiri yang dikembangkan gitu istilahnya untuk menyesuaikan tekanan rem ke slip longitudinal, secara istilah teknisnya berdasarkan sudut miringnya sepeda motor itu sendiri atau akselerasi lateral track. Sistem ini dimaksud untuk menjaga cengkeraman lateral pada pad kontak ban saat berada di bawah gabungan antara tikungan dan pengereman. Untuk teknologi yang baru selanjutnya ada Electronic Linked Braking atau disingkat ELB dan Cornering Enhanced ELB atau disingkat dengan CELB. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu ELB. ELB untuk mengupayakan pengereman pada kedua roda saat pengendara menggunakan tuas tangan bagian depan maksudnya, atau kontrol pedal kaki itu bagian belakang maksudnya, yang dapat membantu pengendara mencapai kinerja pengereman yang lebih baik. Sedangkan si ELB sendiri memperhitungkan sudut line sepeda motor atau akselerasi lateral track. Si ELB akan mengubah mengubah proporsi tekanan rem antara rem belakang dan rem depan saat pengereman saat menikung dalam upaya meningkatkan kemampuan sepeda motor untuk mempertahankan jalur yang diinginkan pengendara. Nah, ELB ini memungkinkan pengereman depan dan belakang yang lebih seimbang di bawah beragamnya aplikasi rem. Sistem ini menyediakan lebih banyak penghubung saat pengendara menerapkan pengereman
yang lebih berat dan mengurangi atau menghilangkan penghubungan untuk pengereman ringan yang menyebabkan sistem juga secara dinamis menerapkan sejumlah pengereman ke belakang. Menerapkan pada rem belakang saja akan menyebabkan sistem menerapkan sejumlah pengereman ke kaliper depan kiri. Oke, untuk teknologi selanjutnya yaitu nomor 3, ada CTCS, itu kepanjangannya Cornering Enhanced Traction Control System. Di motor Harley Davidson CVO Road Glide sebelumnya memang sudah ada, namun pada rilisan tahun 2020 ini ditingkatkan perancangannya untuk menjaga roda belakang tidak berputar ketika sepeda motor berakselerasi saat menikung. Memang pada rilisan sebelumnya sudah ada, namun untuk saat ini ditingkatkan lagi gitu. Memperhitungkan sudut lin, sistem menyeimbangkan selip samping dan torsi engine untuk menghasilkan tenaga yang terkendali ke roda belakang, memastikan transfer yang optimal ke jalan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan diri pengendara saat traksi terganggu oleh cuaca basah, perubahan tiba-tiba di permukaan, atau saat berkendara di jalan yang tidak beraspal. Mungkin saat touring di Gunung Sahara mungkin. Si TCS dirancang untuk mencegah roda belakang berputar secara berlebihan di bawah akselerasi saat lurus ataupun menikung. Intinya itu. CTS sendiri intinya juga dapat meningkatkan kepercayaan diri pengendara saat traksi yang dia terganggu oleh cuaca tadi basah ataupun kering. Untuk mode standar ini dioptimalkan untuk 2 mode ya teman-teman sekalian. Yang pertama itu mode permukaan kering dan mode hujan. Untuk si TCS sendiri ditingkatkan menjadi 2 mode. Yang pertama itu mode standar, yaitu untuk permukaan kering, dan mode hujan dioptimalkan lagi untuk permukaan yang basah. Namun di balik itu semua sistem ini juga dapat dimatikan. Aksi dari CTCS sendiri juga disesuaikan saat menikung berdasarkan lean angle. Untuk next pada teknologi terbarunya lagi yaitu Drag Torque View Slip Control System atau disingkat DSGS dan Cornering DSGS. Untuk cornering sendiri itu untuk menyesuaikan saat menikung berdasarkan sudut lin yang terdeteksi sebelumnya. Untuk fungsi DSGS yang belum tahu saja, ini dirancang untuk mengurangi selip roda belakang yang berlebihan di bawah deselerasi yang biasanya terjadi ketika pengendara melakukan pergantian gigi secara tiba-tiba yang merubah atau melambat pada permukaan jalan yang basah atau licin. Nah, sistem ini memang sudah ada sebelumnya, cuma dilengkapi lagi dengan CDSCS gitu. Kalau dilihat-lihat lagi memang lebih fokus pada saat tikungan, ditingkatkan lagi pada motor ini ya. Untuk lebih jelasnya, si DSGS ini tadi dirancang untuk mengurangi slip roda belakang yang berlebihan di bawah deselerasi yang biasanya terjadi ketika pengendara membuat perpindahan gigi ke bawah
yang tiba-tiba berubah atau melambat pada permukaan jalan yang basah atau licin. Ketika si DSCS mendeteksi slip roda belakang yang berlebihan di bawah deselerasi, dia akan menyesuaikan pengiriman torsi engine agar lebih sesuai dengan kecepatan roda belakang dengan kecepatan jalan. Tindakan si DSCS ini juga ditingkatkan ketika menikung berdasarkan sudut yang bisa dibilang ramping. Untuk teknologi selanjutnya yang memang baru diusung ada sistem VHC atau kepanjangannya Vehicles Hold Control. Pada saat berhenti dengan motor gede di lereng mungkin jalannya lurus istilahnya, dapat menyulitkan kita sebagai pengendara untuk mengkoordinasikan rem, throttle, dan kopling. Nah, dengan adanya sistem ini dapat mengaktifkan aplikasi untuk memperkuat dari rem depan, belakang setelah motor itu berhenti. Kontrol penahan kendaraan berlaku dan menahan tekanan rem belakang saat pengendara melepas rem. Hal ini mencegah sepeda motor berputar tanpa disengaja, membiarkan pengendara fokus pada keseimbangan dan mengendalikan operasi agar berjalan mulus. Nah, VHC ini menerapkan dan menahan tekanan rem ketika diaktifkan oleh pengendara dan mencegah motor berputar setelah pengendara melepas kontrol rem. Fungsi utama VHC sendiri adalah untuk mencegah sepeda motor terguling ketika berhenti, misalnya pada saat tanda berhenti di atas bukit, lalu lintas berhenti dan pergi secara tiba-tiba di lereng gitu, atau pada permukaan curam pada parkir mungkin. VHC ini dirancang untuk membuatnya lebih mudah untuk jalan dengan berjalan diri tanpa ada kemunduran gitu, kayak orang yang masih baru. Sistem ini menerapkan tekanan rem sampai pengendara mengaktifkan throttle dan kopling untuk menarik diri. VHC juga dapat diaktifkan ketika motor berhenti di permukaan yang datar, jika pengendara ingin mempertahankan posisi tanpa memberikan tekanan pada kontrol rem. VHC sendiri digunakan sebagai sistem rem parkir istilahnya pada mobil. Ini juga akan terlepas jika pengendara menurunkan dudukan samping. Pada motor ini terletak pada dudukan samping. Selanjutnya lebih beralih ke netral pada model tanpa sensor dudukan samping atau jika mesin dimatikan. Dalam kebanyakan situasi setelah 5 menit lampu indikator akan berkedip dan VHC akan dilepaskan jika tidak ada aksi pengendara selanjutnya. Jadi semuanya seperti tidak otomatis, cuma ada sistem otomatisnya gitu. Perlu diingat lagi, VHC tidak dimaksudkan sebagai pengganti rem parkir, cuma ya fungsinya seperti rem parkir, cuma tidak dimaksudkan untuk pengganti rem parkir pada situasi apapun, cuma fungsinya ya hampir-hampir mirip gitu. Untuk teknologi yang benar-benar baru yang diusung pada rilisan tahun 2020 yaitu TPMS, kepanjangannya Tire Pressure Monitoring System. Nah, TPMS ini memperingatkan pengendara terhadap tekanan udara ban rendah, mempertahankan udara ban yang tepat untuk
kinerja kendaraan dan usia ban. TPMS memperingatkan pengendara terhadap tekanan udara ban rendah, mempertahankan tekanan udara ban yang tepat, penting untuk kinerja kendaraan dan usia ban. TPMS menampilkan tekanan ban dengan ban depan dan belakang saat ini pada layar box GTX dan menampilkan indikator untuk memberitahu pengendara ketika tekanan ban rendah dan tekanan harus diperiksa. TPMS adalah fitur dari RDRS dan juga tersedia sebagai aksesoris di motor ini yang dapat dikatakan berdiri sendiri melalui PNA untuk model Touring MY20 yang dilengkapi dengan peralatan asli atau model aksesori yang menerima sensor TPMS. Lalu fitur selanjutnya adalah pilihan warnanya yang ya kalau dilihat memang berbeda dengan rilisan sebelumnya. Finishingnya lebih monoton dengan mereka bilang namanya premium sandan dengan top coat mutiara dan grafik halus yang disorot oleh istilahnya mereka smoke satin chrome, gloss black, black onyx untuk finishingnya. Roda depan dan belakang di finishing dalam gloss black atau smoke satin istilah mereka, dan untuk pembersih udaranya di finishing heavy breather dalam warna gloss black. Oke, untuk 7 fitur yang diusung pada rilisan tahun 2020 sudah. Oke juragan, mungkin akan sedikit diulas kembali dari yang dijelaskan tadi dengan perbedaannya teknologi sebelumnya gitu ya. Mungkin sedikit berbagi di sini saya. Yang pertama tadi ada sistem CIBS yang sebelumnya itu pada teknologi sebelumnya motor hanya dilengkapi dengan sistem ABS saja. Namun pada motor yang ini yaitu Harley Davidson CVO Road Glide sudah ditambahkan sistem CIBS atau kepanjangannya Cornering Enhanced ABS. Untuk CIBS sendiri sudah dijelaskan sebelumnya tadi ya teman-teman sekalian. Selanjutnya ke ELB dengan ditambahnya sistem CLB masih berkutat di pengereman. Saat ini banyak kita jumpai motor dengan sistem yang fungsinya hampir sama lah dengan sistem ELB ini. Di motor ini sudah diperbarui lagi, ditambahkan CELB yang mana bekerja saat dilakukannya pengereman pada saat jalan menikung. Untuk ELB dan CELB sendiri sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, next untuk si TCS pada motor ini pada teknologi sebelumnya sudah ada, cuma ditingkatkan kembali, yang mana sudah dijelaskan ada 2 mode untuk permukaan kering dan permukaan basah. Namun kembali lagi ditingkatkan saat jalan tikungan, lagi-lagi ditingkatkannya pada jalan tikungan. Selanjutnya ada drag torque slip control system. Pada motor ini dilengkapi dengan si drag torque slip control system yang mana juga bekerja pada tikungan lagi. Untuk penjelasannya sudah saya jelaskan tadi. Oke, selanjutnya teknologi yang baru ini dapat sangat membantu
Anda atau kita lah ya, apabila berkendara dan tiba-tiba ingin berjalan pada jalan yang tidak rata atau berpotensi mundur, dengan ditambahkannya VHC ini untuk menahan rem depan dan belakang agar motor berhenti sekaligus saat ingin berjalan tidak takut potensi motor mundur. Mungkin sebelumnya bisa pakai rem parkir, cuma untuk saat ini sudah dilengkapi dengan sistem VHC yang saya bilangnya 80% otomatis. Oke, selanjutnya pada Boom GTX sebelumnya belum dilengkapi dengan interface untuk menampilkan TPMS. Sebelumnya juga belum ada sih TPMS. Jadi dengan alat ini pengendara dapat tahu tekanan ban, salah satu contohnya. Untuk penjelasannya TPMS itu apa, bisa kembali lagi pada menit awal. Untuk teknologi sebelumnya warna motor ini dibandingkan dengan sebelumnya lebih simpel karena hanya satu warna yang mendominasi seluruh bagian motor gitu. Untuk seleranya masing-masing orang sih ya. Oke, lanjut ke kesimpulan ya, yang terakhir. Menurut saya kesimpulannya dengan motor seharga 1,81 miliar ini sangat menarik sih untuk dimiliki, cuma uangnya siapa kan gitu. Dengan berbagai pembaruan teknologi yang diusung, hanya bagian warna saja sih yang menurut saya lebih ke hari sebelumnya daripada yang di Santa 2020 dengan satu warna yang mendominasi. Menurut saya pribadi warna pada model 2020 terlalu simple gitu, kurang cocok dengan kegaran nama Harley Davidson. Jelek. Saya juga tidak jelek sih, tidak juga. Hanya saja menurut saya lebih bagus yang sebelumnya gitu. Untuk teknologi baru yang diusung tidak ada masalah sih, malah menambah nilai positif. Bila saya lihat dari kacamata otomotif gitu, semakin bahagia saja gitu apabila mengetahui update tentang perlombaan antar brand gitu. Ya contoh seperti sepeda motor ini menciptakan teknologi baru dengan penamaannya sendiri-sendiri gitu, padahal ya kalau ditelaah lebih lanjut memang fungsinya hampir sama sih, cuma ya dia mau rebranding sendiri-sendiri sih setiap brand. Kesimpulannya sangat Harley Davidson CVO Road Glide sangat menarik untuk dimiliki. Oke, cukup sekian saya Zip. Semoga Anda di sana bahagia.